Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Cuaca buruk di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan sebabkan pohon tumbang dan timpa bangunan. Diduga sopir mengantuk sebuah minibus terjun bebas di sebuah sungai di Kabupaten Pangkep. 5 dari 6 orang yang berada di mobil tewas. Sejumlah bangunan di Pantai Tanjung Bayang, Kota Makassar rusak dihantam ombak tinggi disertai angin kencang dan hujan deras. Sejumlah bangunan di Pantai Tanjung Bayang, Kota Makassar rusak dihantam ombak tinggi disertai angin kencang dan hujan deras. Selain merusak sejumlah fasilitas umum di lokasi wisata itu, bibir pantai juga mengalami abrasi. Imbauan waspada cuaca buruk di Makassar masih berlanjut hingga 9 Januari 2023. Ombak setinggi 2 meter disertai angin kencang dan hujan deras merusak 7 gazebo serta 2 rumah pedagang di Pantai Tanjung Bayang, Kota Makassar. Meski dihantam cuaca buruk, lokasi wisata itu tetap dibuka untuk masyarakat. Sejak 27 Desember 2022, Pantai Tanjung Bayang sepi pengunjung, seiring imbauan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika agar menghindari cuaca buruk di wilayah pesisir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang setempat karena pendapatan mereka turun drastis. Airnya surut, tapi anginnya kencang sekali. Oh, terus waktu kejadian tadi kita ada di sini, Deng? Tidak ada. Ada berapa ini tempat ini? Tempat 9 balik-balik. 9 di tempat di berkumpul. Oh, Sama ini warung juga satu. terhambur semua, Pak. Iya. Itu bayangkan itu saja satu dari depan di pinggir pantai langsung terbang ke sini. Ini waktu sebelum tahun baru, yang mana lebih parah? Sebelum tahun baru atau setelah? Lebih parah ini ke banyak sekali Itu waktunya tahun baru, sebelum tahun baru tidak ada jadi baru rubuh. Selain merusak sejumlah fasilitas umum di lokasi wisata itu, bibir pantai juga mengalami abrasi. Imbauan waspada cuaca buruk di Makassar masih berlanjut hingga 9 Januari 2023. Lanjut lagi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, sementara itu nelayan tidak melaut karena cuaca ekstrim membuat pasokan ikan di pasar tradisional Bulukumba berkurang dan harganya naik 2 kali lipat. BMKG telah memperkirakan cuaca ekstrim ini berlangsung hingga 9 Januari 2023 mendatang. Harga ikan laut melonjak tajam hingga 2 kali lipat. Hal ini akibat nelayan tidak melaut karena cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan angin kencang di Kabupaten Bulukumba. Seperti di pasar tradisional Cekeng, Kabupaten Bulukumba. Biasanya harga ikan laut 1 gabus bisa didapat seharga Rp1.000.000. Kini melonjak menjadi Rp2.250.000. Sebagian kecil saja penjual yang terlihat menjual ikan laut. Stok ikan pun tampak hanya sedikit. Sebelum kencangan begini tuh 1,5 juta Ji. Sekarang 2.200.000, 2.300.000. Itu pun kalau ada. Itu pun kalau ada. Karena ini sebentar ini kencang lagi angin. Ombak lagi naik. Sudah berapa lama begini, Pak? Ini sudah hampir 2 bulan. Sudah hampir 2 bulan. Tapi kencang-kencangnya itu kapan? Ini saat ini 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir. Jadi memang langka ikan, Pak ya? Ya langka karena tidak ada pemancing dan tidak ada nelayan yang keluar. Jadi sekarang ikan-ikan yang dijual itu ikan empang atau apa? Enggak, ini ikan ada tapi dari Kajang, dari Bira, dan beda cuaca. Gitu. Para konsumen pun banyak mengeluh karena mahalnya harga ikan laut. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memperkirakan cuaca ekstrim ini berlangsung hingga 9 Januari 2023. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kita ke informasi lain, kapal ponton pengangkut alat berat dari Tanjung Priok dengan tujuan Batu Licin, Kalimantan Selatan terdampar di tepi pantai Tamarupa, Kabupaten Pangkep. Terdamparnya kapal tanpa anak buah kapal ini karena terbawa gelombang tinggi dan angin kencang. Sebuah kapal ponton Batam 02 tanpa ABK ditemukan terdampar di pesisir pantai Tamarupa, Kabupaten Pangkep.
Kapal pengangkut alat berat ini ditemukan pertama kali oleh seorang warga setempat pada Kamis pagi. Penemuan kapal menghebohkan warga setempat. Para warga yang penasaran beramai-ramai melihat kapal. Diduga kapal ini hanyut terbawa gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Selat Makassar. Ada kapal besar namanya Pontong, katanya itu pengangkut barang. Berat tuh seperti ada mobil eskavator kayak itu, kita tidak lihat juga, cuma orang saja yang cerita. Oh, heboh ya Bu? Iya, ya, banyak juga polisi kapal yang datang ke sini Pak. Banyak orang dari luar tuh. Pihak kepolisian Polres Pangkep telah menerima laporan dari pemilik kapal bahwa kapal ponton tersebut berlayar dari Tanjung Priuk dengan tujuan Batu Licin, Kalimantan Selatan. Namun karena tingginya ombak laut mengakibatkan kapal takbot atau nahkoda kapal yang menarik kapal ponton tersebut melepaskan tali penghubung keduanya karena jika tidak, maka kapal takbot akan beresiko tenggelam. Masuk perairan Yukan Tupak Biring Utara, tapi di Mandalek, sebelah luarnya Mandalek. Ini tongkang datang mana? Dari ini menurut informasi dari telepon yang punya dari Tanjung Priuk menuju Batu Licin, Kalimantan. Menuju Batu Licin. Iya. Ini sudah ada konfirmasi dari pemilik kapal. Sudah ada melalui telepon dari Kapolsek tadi. Kenapa? Ini akibat apa nih bisa Ini tersambar? pengaruh cuaca buruk, cuaca ekstrim di tengah laut. Mungkin perkiraan Ombak. kapten dengan ABK-nya harus dilepas talinya ini supaya aman. Petugas kepolisian telah mendatangi kapal tersebut menggunakan kapal Joloro bersama warga setempat. Di atas kapal ditemukan alat berat berupa bulldozer 2 unit, roller 3 unit, 1 buah kontainer, serta beberapa peralatan lain. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ya, sekali lagi kami ingatkan bagi Anda bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan imbauan untuk waspada akan cuaca buruk yang diprediksi hingga tanggal 9 Januari 2023. Maka dari itu, berhati-hatilah Anda ketika beraktivitas di luar rumah. Demikian, saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Sampai jumpa.